tantangan jadi wartawan dulu itu saya sempat harus ngejar deadline, misalnya jam 6 sore tayang di program berita sore itu harus segera tayang. Demikian pula untuk cetak ketika saya harus menggawangi satu di Media Indonesia, satu di Metro TV, kita harus buat seperti itu. Tapi sekarang lebih simpel, teknologi merubah semuanya. Artinya adalah dunia digital itu sudah berubah sedemikian besar dan itu menjadi kesempatan teman-teman untuk berbagi informasi apapun, baik, buruk, positif, negatif. Kita tinggal mau pilih yang mana. Kenalkan, saya Habul Indrawan. Saya udah nggak asing berada di sini, saya juga warga Bekasi. Saya dari SMA 2 Bekasi dulu. Jadi warga Bekasi kita ya, warga dari planet lain. Siapa penggemarnya Sal Priadi dari planet lain? Oke, sekedar intermezzo. Oke, saya mau cerita tentang profesi jurnalis karena tadi tentang konten Mbak Cia, Mbak Clarissa sudah cerita cukup banyak. Saya mau coba cerita apa sih profesi jurnalis gitu kan? Kenapa sih menjadi jurnalis itu sebuah profesi yang seru dan menyenangkan dan mencerahkan gitu. Oke, sebelum lebih jauh, ini saya sekedar profil. Saya sebelumnya di Metro TV, saya kepala peliputan di sana sampai 22 tahun. Kemudian saya pindah ke Diskursus Network, itu perusahaan startup. Baru 2 tahun ini kami merintis, di dalamnya ada teman-teman wartawan dari NET, dari JEK-TV, dari SCTV, dari ANTV, dari semua. Kita bergabung di situ. Alasannya kenapa? Nanti saya akan ceritakan pada adik-adik sekalian. Saya manggilnya adik-adik atau anak-anak? Adik-adik ya? Iya, oke. Teman-teman juga nggak apa-apa ya? Oke, karena ketika saya memulai profesi ini, anak saya yang sekarang kuliah di Surabaya itu belum lahir. Artinya kalian jauh lebih muda dibanding anak-anak saya. Jadi saya panggil teman-teman aja nggak apa-apa ya. Oke, saya balik dulu. Ini adalah sekedar saya bilang serunya jadi wartawan. Jadi wartawan itu enak kok. Jadi jurnalis itu enak. Kita bisa berpergian kemanapun ke seluruh dunia dengan berbagai macam pengalaman yang berbeda-beda. Saya pernah ke operasi militer di Aceh tahun 2023, konflik Poso, konflik Ambon, kemudian tsunami Aceh, tsunami Poso, Gaza kemarin tahun 2017, belum seperti sekarang. Kemudian alhamdulillah kalau naik haji, orang antri bertahun-tahun, saya cuma beberapa bulan langsung berangkat gitu kan. Haji Abidin namanya, ada yang tahu Abidin? Atas biaya dinas. Jadi banyak hal yang menarik kalau kalian someday suatu saat menjadi seorang jurnalis gitu kan. Cukup sampai di situ keseruannya gitu kan. Termasuk diantaranya ketemu sama wali kota Solo ketika itu. Siapa ini? Oh iya. Ya itulah, kalian sudah tahu beliau sudah jadi presiden selama 2 periode. Kok ketawa sih? Ini kayaknya ada sesuatu yang disimpan sama Mas ya. Oke, next. Ada yang pernah lihat profesi ini? Benar, yakin? Di Bekasi masih ada nggak? Masih ada? Siapa yang pernah lihat? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oh, nggak cukup hadiah saya. Udah ngerti aja hadiahnya. Kalau kayak Mbak Cia, Mbak Clarissa bawa hadiahnya cukup banyak. Kalau saya nggak bawa banyak. Jadi sekedar yang doang. Tapi yang ini saya mau tanya sama teman-teman. Apa penafsiran dari gambar ini? Ada yang angkat tangan? Maju ke depan. Tadi udah maju belum? Oke, udah. Next. Yang belum? Siapa? Cewek. Saya mau minta diceritain tentang gambar ini. Simple aja. Oh ya, ayo dek. Come. Oke, siapa namanya? Marsha, oke Marsha. Apa menurut kamu gambar ini? Bercerita tentang apa? Menurut saya ini adalah perubahan dari bagaimana kita mengkonsumsi berita dari abad sebelumnya ke abad sekarang. Jadi kalau dulu tuh kita media itu kertas, kalau sekarang kita udah bisa
baca berita tuh lewat HP, Oke. lewat teknologi. Oke, apa bedanya dari atas sama bawah isi beritanya? Beritanya mungkin kalau sekarang ya, kalau sekarang tuh banyak banget jenis berita dan terutama tuh banyak banget berita-berita hoax dibanding zaman dulu. Karena zaman itu kan nggak bakal ada lembaga yang membuat berita yang Oke, dipahami maksudnya. Oke, makasih Marsha. Ada tumbler buat kamu dari Mbak Gina itu. Saya mengalami masa-masa ini, teman-teman sekalian. Jadi ketika kita sedemikian asiknya dengan baca koran di mana-mana sampai lupa dengan sekeliling kita. Bukan lupa ya, jadi terlalu asik gitu kan. Tapi situasi berubah di era modern ini, mereka menggunakan gawai. Siapa yang nggak punya handphone? Angkat tangan. Pada punya? Bener yakin pada punya? Alhamdulillah, saya nggak usah ngasih handphone kalau gitu. Oke, ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Ini adalah tantangan jurnalisme saat ini sebetulnya. Tantangan jadi wartawan dulu itu, saya sempat harus ngejar deadline, misalnya jam 6 sore tayang di program berita sore itu harus segera tayang. Demikian pula untuk cetak ketika saya harus menggawangi satu di Media Indonesia, satu di Metro TV, kita harus buat seperti itu. Tapi sekarang lebih simpel, teknologi merubah semuanya. Jadi semua masuk di sini. Mau Kompas, Media Indonesia, Metro, Detik, dan segala macam, semua ada di sini. Oke, nah ini yang saya mau ceritakan. Jadi, oke, satu lagi deh. Ada yang bisa menafsirkan ini nggak? Angkat tangan. Yuk, asik kok baca datanya. Siapa yang jadi volunteer? Oke, saya bacain ya. Oke, ini dari We Are Social. Jadi We Are Social itu dia melakukan survei di berbagai negara, termasuk di Indonesia, tentang digital. Nah, di sini kebaca ya, jumlah penduduknya ada berapa? 278 juta, hampir 279 lah. Kemudian jumlah gawai yang beredar, handphone, itu jumlahnya melebihi jumlah rakyat Indonesia. Ada 26% lebih banyak. Artinya apa? Bayi yang baru lahir aja bisa jadi punya handphone. Hitungan kasarnya seperti itu. Yang terpapar dengan internet, yang menggunakan internet itu dari 278 juta, ada 185 yang menggunakan internet. Karena tidak semua wilayah di Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. Di Pulau Jawa bisa dikatakan demikian, hampir semuanya. Tapi coba kalian perhatikan baik-baik. Hampir, tidak semua wilayah di Bekasi terjangkau dengan internet. Percaya nggak? Benar. Udah pernah ngetes? Udah pernah baca? Oke. Saya mau nyampaikan seperti itu. Artinya adalah dunia digital itu sudah berubah sedemikian besar, dan itu menjadi kesempatan teman-teman untuk berbagi informasi apapun. Baik, buruk, positif, negatif. Kita tinggal mau pilih yang mana. Tapi jangan pilih yang negatif, jangan pilih yang buruk. Saya mau balik lagi kemari. Kalau ini ada yang bisa menafsirkan nggak? Ini gampang kok, lebih gampang dari yang tadi. Oke, jadi gini. Jadi, dari yang menggunakan handphone ini ada 96% itu adalah handphone yang menggunakan internet. Yang menggunakan laptop untuk menggunakan internet itu adalah 84,1. Terusnya dan seterusnya sampai sana. Yang menjadi perhatian saya adalah di sini. Reading online press content. Artinya apa? Tadi ada yang ngomong vokatif kan? Tapi ada juga yang bilang Kompasiana, ada yang bilang Kompas, ada yang bilang Detik gitu. Itu ternyata jumlahnya cuma 70,7%. Ini menurut We Are Social ya. Jadi seperti itu. Artinya kalian lebih banyak menggunakan di luar itu, entah itu media sosial dan lain-lain. Instagram, Facebook dan lain-lain. Yang membaca secara paper itu jumlahnya juga terus menurun dan sekarang cuma 54,7%. Mendengarkan radio juga demikian gitu. Itu semuanya mengalami proses penurunan. Tapi digital
tetap di atas 90%. Untuk tidak bisa dikatakan turun, dia tetap di atas 90%. 80% bahkan itu sudah sangat baik sekali. Oke, ini adalah waktu kalian terpapar. Siapa yang di kelas suka main handphone? Angkat tangan. Wah, Masya Allah, hebat kalian. Ngaku. Siapa yang pernah ditegur gurunya gara-gara main handphone di kelas? Jadi beberapa negara di Eropa itu sudah mulai melarang menggunakan handphone di dalam kelas. Mereka sudah mulai membatasi itu. Inggris sudah mulai membatasi, Amsterdam sudah mulai membatasi. Kalian bisa cek itu. Tapi saya heran di Indonesia masih membolehkan. Bahkan saya sempat komplain pada salah seorang, ini sekedar intermezzo, pada seorang guru di kelas anak saya di SMA 6 sini, itu saya mengatakan kenapa masih diperbolehkan menggunakan gawai di dalam kelas. Karena ada penugasan-penugasan yang didistribusikan menggunakan gawai. Salah? Nggak salah. Itu oke, nggak ada masalah. Hanya proses kontrolnya yang kadang-kadang susah. Apalagi mengontrol anak-anak yang susah dikendalikan. Dalam arti sudah begini terus gitu kan, itu jadi masalah. Oke, kembali ke sini. Waktu yang dihabiskan 7,5 jam rata-rata orang Indonesia menggunakan gawai. Dan yang menggunakan di mobile, di handphone itu 4 jam. Artinya kalian tuh seringnya begini bentuk. Berapa jam kalian baca buku? Ada yang bisa cerita nggak saya? Berapa jam melihat informasi yang betul-betul informasi yang positif? Ada nggak bisa angkat tangan? Berapa menit deh? Hah? Saya kasih hadiah deh, kalau kalian bisa jawab. Menjawab, menceritakan apa yang kalian lakukan sendiri. Oke, kita lanjutkan ya. Ini yang jadi masalah teman-teman sekalian. Sebetulnya data ini pastinya akan jauh lebih banyak lagi. Tadi Mbak Cia ya sudah menceritakan tentang hoax. Ini adalah data dari tahun 2018 sampai 31 Desember 2023. Ada 12.547. Banyak nggak? Enggak, ini masih belum semuanya. Ini yang tercapture saja di Kominfo. Di Mabes Polri lebih banyak. Yang beredar di masyarakat yang tidak dilaporkan jauh lebih banyak dari ini. Ini yang jadi masalah. Gitu. Ketika mendapatkan informasi-informasi tentang tadi misalnya babi ngepet gitu kan. Ada nggak sih babi ngepet? Yang percaya angkat tangan. Malu juga angkat tangan. Iya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman, hal-hal inilah yang saya pikir ini menjadi tantangan buat teman-teman sekalian gitu kan. Mensortir, memilah, memilih informasi mana yang benar, informasi yang positif, informasi yang waras gitu kan. Ini menjadi tantangan. Nggak bisa ya, Mas? Oke. Ini saya ambil dari BPS yang diolah ulang oleh teman-teman Kata Data. Jadi grafis ini saya ambil. Kalian lihat di sini jumlah penduduk Indonesia yang anak muda yang seumuran sama kalian itu rentang 15 sampai 19, laki-lakinya ada 11 juta, yang perempuannya ada 10 juta. Artinya banyak sekali. Ini adalah pangsa pasar. Pangsa pasar apa? Pangsa pasar hoax. Pangsa pasar informasi yang baik. Mau cari beasiswa ya di sini nih. Ini yang kita inikan. Cari menggarap sekolah ya ini yang kita inikan gitu loh. Mau masuk di manapun di negara ini yang kalian bisa akses dari media sosial juga ini adalah pangsa pasarnya gitu. Ada yang tahu ini namanya apa? Piramid apa? Angkat tangan dong. Hah? Mbak itu tuh siapa? Iya. Piramida? Piramida kebalik ya? Bukan piramida kebalik. Ini piramida usia, kelompok usia. Seperti ini. Ini semua yang saya pikir terkoneksi semua, terkait semuanya. Jadi ketika kalian terhubung dengan internet, ya inilah. Ini kelewatan. Ini yang saya mau sampaikan juga teman-teman, bahwa ketika internet itu sedemikian
terbukanya dimanapun di negeri ini, siapapun bisa mengakses, bisa mencari informasi. Dan ternyata 83%, 33,1% itu adalah mencari informasi, betul. Mencari informasi itu nggak bisa saya katakan informasi baik semua ya. Jadi ada informasi yang aneh-aneh, informasi yang macam-macam, informasi yang memprovokasi gitu loh. Siapa yang sudah mencoblos kemarin pemilu? Udah nyoblos? Oke, saya nggak tanya preferensi kamu. Kamu memilih karena apa? Memilih seorang kandidat, dasarnya apa? Wajib. Sini, sini. Sini, sini. Ya, ya. Oke. Siapa namanya? Tinggimu berapa? Ya Allah, tinggi kamu. Wah, keren deh. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Farul Fajri. Panggilannya? Fajri. Fajri, oke. Fajri, berarti dari semua yang ada di sini baru kamu yang nyoblos kemarin. Ya, soalnya yang katakan cuma kamu sendiri. Gitu. Oke, kamu kemarin memilih informasinya kandidat kamu yang kamu pilih dari mana? Debat. Dari debat. Wah, keren. Oke, oke, oke. Selain itu dari mana lagi? Apa? Media sosial? Kan. Koran? Kan. Saya di perjalanan hidupnya. Perjalanan hidupnya. Biografi. Oke, berat ini. Terus, apa lagi? Itu pasti kan bener-bener kamu sampai sholat hajat, sholat ini kan, istiqoroh ya. Apa lagi? Masa lalunya. Masa lalunya. Kayaknya kamu tipe yang nggak move on ya. Oke, track record namanya. Track record. Oke, oke. Oke, thank you Fajri. Nanti ambil di situ ini Fajri. Thank you. Mbak Gina. Ada tumbler nih buat ini. Thank you Fajri. Ya, jadi sedemikian Fajri. Oh. Oke. Jadi sedemikian apa pentingnya media, gitu kan? Sampai Fajri aja memutuskan kandidat mana yang dia pilih, dia memilah-milah, gitu kan? Untungnya apa? Untungnya kan ada debat kandidat. Oke, saya lanjut supaya ini skip. Oke, kalian dari mana bisa ini? Bisa supaya apa? Supaya bisa berkontribusi. Ada yang namanya citizen journalist. Citizen journalist itu adalah informasi warga yang akurat dan aktual. Tapi nggak boleh sembarangan ya, ada aturannya. Profesional itu dilakukan oleh kayak saya, beberapa teman-teman di sini itu ada apa ya? Ada ilmu yang harus dipahami dulu. Dasar-dasar harus dimengerti dulu. Lalu ada institusi medianya dan terverifikasi di Dewan Pers. Sedangkan kalau citizen journalist itu apa? Mandiri aja gitu kan. Kemudian melakukan peliputan karena penugasan atau karena inisiatif sendiri. Itu juga jurnalis bisa melakukan itu. Lalu dorongan keinginan itu adalah dari citizen journalist. Jadi yang paling penting adalah ketika jurnalis profesional mengalami salah gitu, dia di mediasi pertamanya itu namanya Dewan Pers. Ada yang pernah dengar? Dewan Pers. Iya, kami larinya ke sana. Tapi kalau kalian andai kata salah, larinya ke Undang-Undang ITE. Karena kalian bukan jurnalis. Makanya kalau mau nulis, pastikan seperti yang diajarin Mbak Cia tadi, jangan hoax. Karena mudah banget kalau ditarik tang gitu kan, bawa ke Undang-Undang ITE. Oke, oh sorry, ini adalah salah satu contoh. Jadi wartawan itu dia bukan harus, sebaiknya memiliki ujian kompetensi, dia lolos kompetensi. Saya penguji wartawan, jadi untuk uji kompetensi itu harus diinikan teman-teman wartawan. Jadi nanti kalau misalnya ada seorang narasumber di doorstop di wawancara gini, mereka berhak nanya, kamu udah uji kompetensi belum? Belum, ya udah mereka bisa ngusir. Harusnya bisa seperti itu ya. Tapi sekarang masih bisa ditoleransi karena nggak semuanya sudah mengambil ini. Oke, ini tempat saya tadi bilang. Tempat saya sekarang adalah Diskursus.net. Ini adalah media digital asset. 4 yang pertama, follow ini, subscribe ini, saya kasih kaos.
Ayo. 10, 9, ayo. Ada nggak? Langsung maju ke depan. YouTube, betul. Diskursusnet. Ada yang bawa gawai? Oke, come. Lagi. Siapa lagi? 2, 3, 4. Yuk, 4. Thank you. Udah, sampai situ aja dulu. Gin, Bu Gina tolong. Ya, itu langsung adik-adik sekalian. Karena waktu saya juga sudah mepet. Sorry. Langsung diambil aja. Oke. Saya menjelaskan tentang diskusi ini adalah coba semua kawan itu beralih ke wartawan yang akan kemampuan kami di bidang media, bidang pemberitaan, di bidang IO, di bidang communication strategic gitu. Itu diskursus network. Jadi kalau teman-teman suatu saat masih baru sih ya dibandingin sama media-media sudah besar 2 tahun gitu. Jadi kalau teman-teman butuh suatu saat mau ngobrol, mau komunikasi, mau kontak saya dengan teman-teman muda berdaya. Oke, ini salah satunya adalah Bank Xnapi. Ada 3 program andalan kami, Bank Xnapi, dan hostnya sini adalah Mas Reza Indragiri. Ada yang tahu Mas Reza Indragiri? Tahu ya? Oke, psikolog forensik, keilmuan yang langka ini dari UGM, pintar orangnya. Nah, ini adalah salah satu hal yang kita angkat kemarin. Jadi kenapa kami mencoba berbeda ketika film Vina Sebelum 7 Hari muncul, semua orang ke arah Vina semua. 8 orang itu salah pasti. Dan ternyata kami mencoba melawan arus hanya dalam beberapa hari setelah itu kita munculkan. Dan ini ketika itu memang sedikit rame ya, karena kita melawan arus gitu. Tapi ternyata kan sudah mulai kelihatan hasilnya seperti itu. Hasilnya seperti apa yang kalian lihat sekarang gitu. Sampai akhirnya ada PK lagi, ada PG ditangkap dan ternyata di pra-peradilan itu dia dibebaskan karena bukan PG yang dimaksud dan lain-lain. Oke, ini mimbar bebas. Mimbar bebas ini kita mengundang para ahli atau kelompok-kelompok tertentu yang bisa apa ya istilahnya, bisa bercerita tentang ada apa di sebuah peristiwa atau kejadian. Misalnya soal UKT tadi atau soal SPP dan lain-lain. Open minded, ini ketika saya mewawancarai Menteri Menpan RB, ada yang tahu Menpan RB siapa? Ayo dibuka, nanti cari sendiri. Oke, dan ini yang terakhir. Siapa yang tahu ini? Bukan Kaisang, bukan Gibran, dan bukan mainan di belakangnya. Buku ya? Oke. Apa yang dilakukan oleh orang setelah mendengar satu khutbah jauh lebih penting dari apa yang dikatakan tentang khutbah itu. Jadi kalian apa ya istilahnya, lakukanlah apa yang setelah kalian terima di tempat ini dan perbaikilah apa yang bisa kalian lakukan. Oke, saya Kabul Indrawan, mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Terima kasih.